Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm a super rich guy, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dalam pikiran Qi Yuan, bukankah dirinya baru saja mengatakan bahwa ayah Wang Hao memiliki status dan posisi di Shanghai? Mengapa Jiang Cheng tidak memperdulikannya? Sedangkan Wang Chongming menilai bahwa ini lebih dari selusin tamparan. Dia benar-benar melakukannya. Dirinya sungguh belum pernah melihat orang seperti Jiang Cheng. Qi Yuan pun kini kembali meminta Jiang Cheng untuk tenang serta menghentikan tindakannya. Jiang Cheng pun mengatakan kepada Wang Hao bahwa lain kali jika mulut Wang Hao gatal, ingatlah hari ini. Tidak semua orang memiliki temperamen sebaik dirinya. Qi Yuan pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya, ada apa dengan Jiang Cheng hari ini? Dirinya sudah memberitahunya tentang latar belakang Wang Hao. Namun Jiang Cheng tetap saja tidak bisa menghentikan tangannya. Sedangkan Wang Chongming menilai meskipun Jiang Cheng memiliki banyak modal likuid dan dianggap sebagai pria yang mengesankan, bagaimanapun juga keluarganya hanya menjalankan perusahaan konstruksi kecil. Melawan pejabat generasi ketiga dengan latar belakang seperti Wang Hao, ceritanya akan berbeda. Sementara itu, sistem kini menampilkan notifikasi yang mengatakan karena Jiang Cheng menyerang dengan tegas, sesuai dengan gaya Taipan yang luar biasa. Sistem pun kini memberi Jiang Cheng satu privilege flex card. Dalam pikiran Jiang Cheng, jika dirinya masih bertindak malu-malu ketika dirinya memiliki sistem, bukankah itu akan menjadi hidup yang sia-sia? Dan hasilnya, dengan tidak memanjakannya, dirinya bahkan mendapat hadiah dari sistem. Lalu Wang Hao pun bertanya, tahukah Jiang Cheng apa konsekuensi memukul dirinya? Tahukah Jiang Cheng siapa dirinya? Qi Yuan seketika meminta Wang Hao untuk melupakan kejadian hari ini. Di masa depan jangan memprovokasi dirinya. Dan dirinya juga tidak akan memprovokasi Wang Hao. Dengan ini, bagaimana menurut Wang Hao? Wang Hao mengatakan bahwa yang dipukuli bukanlah Qi Yuan. Dirinya dipukuli seperti ini, bagaimana dirinya bisa bergaul di mode di masa depan? Qi Yuan mengatakan bahwa masalah hari ini dimulai oleh Wang Hao. Jika Wang Hao punya kemampuan, serang dirinya, apa gunanya bersikap sarkastik kepada temannya? Wang Hao mengatakan akan ada banyak waktu untuk menyelesaikan urusan dengan Jiang Cheng di masa depan. Dirinya harus menunjukkan padanya betapa kuatnya dirinya hari ini. Modu bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa datang dan berbuat onar. Qi Yuan pun bertanya mengapa Jiang Cheng tidak pergi dulu saja, biarkan dirinya yang menangani masalah ini. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dirinya akan menanganinya sendiri. Karena Wang Hao berulang kali mengatakan dia ingin menunjukkan kepada dirinya apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya ingin melihat latar belakang siapa yang lebih kuat hari ini. Dan ingat, Wang Hao bukanlah satu-satunya di dunia yang memiliki latar belakang. Qi Yuan mengatakan bahwa latar belakang ayah Wang Hao adalah masalahnya, ini tidak akan mudah ditangani. Bagaimana kalau dirinya menelpon ayahnya dan memintanya untuk memikirkan sesuatu? Kembali Jiang Cheng mengatakan bahwa itu tidak perlu. Jiang Cheng pun kini meminta sistem untuk menggunakan privilege flex card.
Hingga tak berselang lama saat kartu digunakan, seseorang kini menghubungi Jiang Cheng dan bertanya apakah ini Jiang Cheng. Dan Jiang Cheng seketika bertanya siapakah ini. Orang ini pun mengatakan bahwa dirinya adalah kakek kedua Jiang Cheng serta menyebut Jiang Cheng sebagai bocah nakal. Ketika hal seperti ini terjadi, Jiang Cheng bahkan tidak tahu untuk mencari keluarga untuk menanganinya. Jika pengintai kakek kedua tidak memberitahu dirinya tepat waktu, apakah Jiang Cheng masih berani menanganinya sendiri? Jiang Cheng pun seketika bingung mendengar kakek kedua ini. Jiang Cheng pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah dirinya masih punya kakek kedua. Dirinya belum pernah mendengar tentangnya sama sekali selama tumbuh besar seperti ini. Kakek kedua mengatakan bahwa dirinya tahu anak pemberontak Jiang Jianming tidak akan memberitahu Jiang Cheng tentang keberadaan mereka. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu, dirinya baru tahu kalau masih punya kakek. Kakek kedua pun meminta Jiang Cheng untuk tidak belajar dari Jiang Jianming sebagai satu-satunya cucu dari keluarga Old Jiang. Jika terjadi sesuatu, Jiang Cheng harus memberitahu keluarga. Kalau tidak, untuk apa kakek pertama Jiang Cheng dan dirinya berjuang begitu keras sepanjang hidup? Bukankah itu hanya untuk membuat mereka, para junior, merasa nyaman dan lancar? Dalam pikiran Jiang Cheng, jumlah informasi dalam kata-kata kakek kedua agak banyak. Kakek kedua kembali mengatakan bahwa kakek kedua Jiang Cheng memiliki identitas khusus, jadi tidak nyaman baginya untuk maju. Dirinya akan mengirim seseorang untuk menangani masalah ini. Jika ada yang berani bergumam omong kosong pada Jiang Cheng lagi, tampar saja dia dengan keras di wajahnya. Jiang Cheng pun mengerti. Kakek kedua kembali menyebut Jiang Cheng dengan sebutan bocah dan mengatakan kalau ada waktu datanglah ke Kyoto untuk menemui kedua orang tua itu. Mereka sudah tua, terutama kakek pertama Jiang Cheng. Terlalu banyak orang yang khawatir setiap kali dia ingin keluar, tapi tidak peduli konflik apapun yang ada di rumah. Bagaimanapun juga mereka adalah keluarga. Jiang Cheng pun mengerti pesan kakek kedua. Dirinya akan menemui mereka sebentar lagi. Sedangkan Qi Yuan yang mendengar hal ini bertanya-tanya dalam pikirannya jam berapa sekarang dan Jiang Cheng ingin pergi menemui kakeknya. Lalu kini seorang kapten kantor polisi Chen Qi datang bersama anggotanya serta bertanya, siapa yang menggunakan kekerasan di sini? Jiang Cheng pun mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman kecil, tidak perlu merepotkan Chen Qi dan bawa kembali anak buahnya. Mendengar hal ini, Wang Hao bertanya dalam pikirannya apakah Jiang Cheng ingin kembali. Itu tidak mungkin, hari ini dirinya akan membuatnya menyaksikan apa itu kekuasaan absolut. Wang Hao seketika memanggil Chen Qi dengan sebutan Paman Chen dan mengatakan bahwa akhirnya mereka datang. Bocah itu, cepat tangkap dia, lihat apa yang telah dia lakukan kepada dirinya. Chen Qi pun bertanya apa yang terjadi, apakah Jiang Cheng yang menyebabkan luka-luka ini. Jiang Cheng pun mengakui hal ini. Chen Qi seketika mengatakan bahwa Jiang Cheng sekarang dicurigai melakukan tindak kejahatan yang melukai orang lain. Dengan ini silahkan ikut petugas. Jiang Cheng bertanya bagaimana jika dirinya tidak pergi. Chen Qi pun seketika bertanya soal keinginan Jiang Cheng yang tidak pergi. Di saat yang sama, Chen Qi pun nampak panik saat melihat ke arah lain. Dan benar saja seseorang kini datang dan dia adalah ibu Wang Hao yang bernama Lin Lan. Lin Lan sendiri datang ke sini ditemani oleh kepala kantor polisi terdekat yaitu Kepala Chai. Lin Lan mengatakan siapa yang peduli Jiang Cheng siapa memukul orang melanggar hukum, mereka bahkan tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini. Bagaimana bisa Kepala Chai mengajari petugas polisi? Kepala Chai pun bertanya kepada Chen Qi apa yang Chen Qi lakukan bermalas-malasan dengan pelaku yang menyebabkan luka-luka. Kepala Chai segera meminta Chen Qi untuk membawa pemuda yang kejam ini serta Kepala Chai meminta petugas lain untuk mengambil rekaman pengawasnya. Petugas pun mengerti. Lilan pun kini bertanya kepada Wang Hao bagaimana Wang Hao bisa dipukuli seperti ini, apakah sakit? Atau mereka perlu ke rumah sakit sekarang? Wang Hao bertanya rumah sakit mana, dirinya harus melihat tangan bocah itu patah dulu. Dirinya tidak bisa menelan kemarahannya. Dalam pikiran Wang Hao, selama Jiang Cheng masuk, bahkan jika tidak ada yang tertinggal, dirinya akan membuatnya kehilangan lapisan kulit. Lilan pun meminta Kepala Chai, Kapten Chen Qi, untuk mengurus kasus putranya secara adil segera.
Jika mereka tidak bisa menanganinya dengan baik, dirinya bisa menggantinya dengan orang lain yang bisa menanganinya dengan baik. Mendengar hal ini, Qi Yuan menyebut itu tidak mungkin dirinya harus membiarkan ayahnya mengambil tindakan. Jika Jiang Cheng benar-benar masuk penjara, itu akan sulit. Saat ini, sebaiknya tangani dulu. Jiang Cheng mengatakan bahwa itu tidak masalah, barusan kakek keduanya sudah bilang dia akan menanganinya. Dan benar saja, kini beberapa mobil datang ke tempat ini. Qi Yuan dan Wang Chongming yang melihat ini pun bertanya, mungkinkah mereka dari keluarga Jiang Cheng? Hingga kini beberapa orang masuk menuju tempat Chiang Cheng. Salah seorang kini menyapa Kepala Chai dan Kapten Chen Qi serta menunjukkan kartu ID pekerjaannya. Dan diketahui bahwa pria ini adalah Shen Chong, sekretaris pribadi kakek kedua Chiang Cheng. Kepala Chai yang melihat ID Shen Chong pun bertanya dengan nada takut, bolehkah dirinya bertanya apa yang membawa sekretaris Shen ke sini. Shen Chong kini menyapa Jiang Cheng dengan menyebutnya sebagai Tuan Muda Jiang dan memperkenalkan dirinya kepada Chiang Cheng. Dirinya bawahan dan sekretaris pribadi kakek kedua Chiang Cheng. Kebetulan dirinya sedang menangani beberapa urusan di Modu hari ini. Kakek kedua mengetahui bahwa Chiang Cheng mengalami beberapa masalah di sini. Jadi beliau secara khusus meminta dirinya untuk datang memeriksanya. Chiang Cheng pun kini meminta maaf kepada Shen Chong karena mengganggunya. Shen Chong menyebut Jiang Cheng terlalu sopan. Jiang Cheng adalah pewaris masa depan dari kakek kedua. Jadi Jiang Cheng juga bisa dianggap sebagai atasannya. Jika di masa depan ada sesuatu, Jiang Cheng bisa langsung memberi instruksi kepada dirinya. Qi Yuan dan Wang Chongming yang mendengar hal ini kaget. Itu benar-benar dari keluarga Jiang Cheng. Mereka pun bertanya-tanya seperti apa sebenarnya latar belakang keluarga Jiang Cheng. Lalu Lilan seketika bertanya kepada Kepala Cai apa yang Kepala Cai lakukan. Apakah tidak ada hukum yang tersisa? Sepertinya Kepala Cai tidak benar-benar ingin menjadi kepala ini lagi. Dirinya mengerti dirinya akan menelpon suaminya sekarang. Wang Hao dipukuli tanpa alasan begitu saja tanpa alasan. Dirinya tidak terima itu. Jiang Cheng mengatakan bahwa burung-burung yang sejenis memang berkumpul bersama. Jangan bilang mereka pikir seluruh modu milik keluarga Wang. Lilan mengatakan meskipun Modu bukan milik keluarganya, berurusan dengan orang udik di luar negeri seperti Jiang Cheng sudah lebih dari cukup. Jiang Cheng pun bertanya bahwa hari ini dirinya ingin tahu bagaimana tepatnya Lilan akan menghadapi dirinya. Lalu Shen Chong kini menyela Lilan untuk berbicara, namun Lilan tidak terima dan bertanya siapa Shen Chong, kapan Shen Chong mulai berbicara tentang berbagai hal di Shanghai. Shen Chong kembali memperkenalkan dirinya kepada Lilan sebagai sekretaris pribadi Jiang Cheng Hong, Presiden Grup Ming Seng. Jiang Cheng adalah cucu Presiden Jiang Cheng Hong. Jiang Cheng Hong menanggapi kejadian hari ini dengan sangat serius dan karena dia masih di Beijing, dia telah mempercayakan dirinya untuk menangani masalah ini. Lilan pun seketika menunjukkan raut muka yang cemas saat mendengar kata Min Seng Group. Wang Xiaoming yang mendengar hal ini menilai bahwa latar belakang Jiang Cheng sebenarnya adalah cucu tunggal dari seorang miliarder. Presiden grup Ming Seng adalah tokoh besar di seluruh negeri. Tidak heran Jiang Cheng sama sekali tidak gugup ketika menghadapi hal semacam ini, dan bahkan sangat arogan. Sedangkan Qi Yuan nampak kaget mendengar hal ini. Selain itu, kemampuan Presiden Jiang Cheng Hong dalam memimpin Ming Seng bukan hanya karena kemampuan yang luar biasa, tetapi juga karena Jiang Cheng Hong memiliki kakak laki-laki yang telah memberikan kontribusi besar dalam sistem. Setiap kali ada parade militer berskala besar, Jiang Cheng Hong pasti akan mendapat kursi di baris pertama. Lalu Shen Chong bertanya kepada Lilan bagaimana Lilan bermaksud menjelaskan kejadian hari ini kepada Tuan Muda Jiang Cheng. Lilan pun seketika terdiam sejenak dan berpikir, bagaimana tiba-tiba memberinya penjelasan apakah mereka mendapat skrip yang salah. Wang Hao seketika bertanya apakah mereka bercanda. Si udik yang memukul dirinya, ada rekaman CCTV-nya, apa yang akan Jiang Cheng jelaskan kepada dirinya. Bagaimana Jiang Cheng berencana untuk memberinya kompensasi. Shen Chong mengatakan bahwa menurut informasi yang dirinya punya, Wang Hao yang memulai penyerangan. Setelah Jiang Cheng membalas untuk membela diri, Wang Hao menyerang lagi dengan pisau yang memicu tindakan pembelaan diri Jiang Cheng yang kedua. Semua tindakan di atas diprovokasi oleh Wang Hao.
dan mereka sekarang berhak mengajukan tuntutan hukum kepada Wang Hao atas penyerangan yang disengaja. Wang Hao menyebut itu omong kosong, bagaimana bisa korban menjadi pelaku. Lihat luka miliknya. Lilan seketika meminta Wang Hao untuk diam serta menyebutnya sebagai anak yang tidak berbakti. Wang Hao yang dibentak ibunya pun bertanya-tanya dalam pikirannya, ada apa dengan ibu? Apakah orang udik itu punya koneksi kuat sehingga ibunya tidak berani menyinggungnya? Lilan yang merasa tidak puas mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman antar anak, tidak masuk hitungan. Lalu Sencong bertanya kepada Kepala Cai. Kepala Cai pasti kepala polisi daerah sini. Dirinya tidak menyadari distrik Kepala Cai kekurangan staf, bahkan kasus konflik sederhana pun membutuhkan intervensi pribadi Kepala Cai. Kepala Cai mengatakan bahwa dirinya kebetulan berada di daerah ini. Kepala Cai seketika mengubah topik pembicaraan dan bertanya keadaan Presiden Jiang Chenghong akhir-akhir ini. Dirinya pernah berkesempatan menghadiri salah satu pestanya sebelumnya, dan dirinya sangat mengaguminya. Dirinya berharap mendapat kesempatan untuk diundang lagi, serta dirinya harap Sencong menyampaikan salamnya kepada Presiden. Sencong mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan pesan Kepala Cai, tapi Presiden Jiang Chenghong mungkin tidak akan senang jika dia tahu Kepala Cai ada di sini hari ini. Lalu kini tiba-tiba ponsel Lilan berbunyi. Lilan segera menjawab telepon ini dan menyapa Sekretaris Du dan bertanya apa instruksinya. Sekretaris Du mengatakan bahwa dirinya tidak akan berani memberi instruksi. Tetapi dirinya mendengar bahwa keluarga Lilan yang memegang kendali di Shanghai sekarang. Lilan bertanya apa yang baru saja Sekretaris Du katakan. Bagaimana mungkin dirinya bisa melampaui Sekretaris Du? Sekretaris mengatakan bahwa Lilan dan Wang Gang sama-sama ada di dalam sistem, serta meminta Lilan mengingat ini jangan pernah melakukan apapun yang merugikan persatuan. Kalau tidak, dirinya tidak akan bisa melindungi Lilan jika terjadi sesuatu. Lilan yang gemetar pun bertanya apakah Sekretaris Du menelpon tentang anak yang bernama Jiang Cheng ini. Ajaran Sekretaris Du sangat mencerahkan, dirinya akan menghargai bimbingan Sekretaris Du tentang apa yang harus dirinya lakukan. Sekretaris Du mengatakan bahwa dirinya akan mengesampingkan instruksinya. Dirinya hanya berharap Lilan tidak tersesat. Wang Gang memegang jabatan resmi dan mengenakan lambang negara. Jadi Lilan harus menundukkan kepala di depan orang banyak dan jangan mengibarkannya seperti bendera. Lilan mengerti itu salahnya hari ini dan dirinya akan dengan tulus meminta maaf kepada Jiang Cheng. Kepala Cai yang memperhatikan Lilan menilai bahwa Shanghai adalah pusat perekonomian Cina. Karena Sekretaris Du Wei sebagai pemimpin di sini hingga ditegur oleh Jiang Chenghong, itu membuktikan bahwa latar belakang Jiang Cheng luar biasa kuat. Kepala Cai pun pamit pergi kepada Jiang Cheng, dirinya ada beberapa hal yang harus diurus di kantor. Dirinya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Lain kali dirinya akan mentraktir Jiang Cheng makan dan Jiang Cheng bisa datang ke kantor untuk minum teh bersama dirinya jika punya waktu. Qi Yuan dan Wang Chongming takjub melihat perubahan situasi ini. Lalu Lilan mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa ini salahnya karena tidak mendidik Wang Hao dengan baik. Dirinya sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Dirinya sangat menyesal. Jiang Cheng bertanya kepada Wang Hao apakah Wang Hao tidak yakin. Dirinya bilang Wang Hao bukan satu-satunya orang yang punya koneksi di dunia ini. Beri jalan keluar untuk orang lain agar mereka bisa bertemu lagi di masa depan. Tapi mereka tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Jadi dirinya tidak perlu memberi Wang Hao jalan keluar. Wang Hao mengatakan bahwa ibunya dan dirinya sudah berkompromi. Jadi apalagi yang Jiang Cheng inginkan? Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya ingat Wang Hao menyerang dirinya duluan dengan pisau. Jika dirinya tidak begitu terampil, pisau itu pasti sudah menusuk dirinya. Wang Hao tahu dirinya satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Bagaimana kalau begini, jika Wang Hao tidak sengaja menusuk dirinya sendiri hari ini, mereka akan anggap ini impas. Lilan seketika bereaksi dan bertanya apa yang Jiang Cheng katakan. Wang Hao juga satu-satunya putra di keluarganya. Bagaimana mungkin Jiang Cheng begitu jahat? Shen Chong pun meminta Lilan untuk berhati-hati dengan ucapannya. Wang Hao yang pertama kali bersikap jahat. Keluarga Jiang hanya memiliki satu cucu laki-laki. Jika pisau ini benar-benar ada pada Jiang Cheng hari ini, semuanya tidak akan berakhir semudah ini. Wang Hao seketika bertanya apakah Jiang Cheng tidak tahu siapa ayahnya. Ayahnya adalah Wang Gang. Apakah Jiang Cheng pikir mereka benar-benar tidak takut pada Jiang Cheng?
Dilan pun segera menahan mulut Wang Hao dan memintanya untuk tidak mengatakan hal itu. Sekretaris Due sudah menelpon apakah Wang Hao ingin ayahnya pingsan. Dilan pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa Wang Hao salah hari ini, dirinya akan meminta maaf atas namanya. Dan dirinya akan berterima kasih jika Jiang Cheng tidak mempermasalahkannya. Wang Hao juga meminta maaf apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan dirinya. Namun Jiang Cheng tidak merespon hal ini. Wang Hao bertanya apa yang sebenarnya Jiang Cheng inginkan, berikan saja dirinya jawaban yang jujur. Jiang Cheng mengatakan dirinya akan mengatakannya lagi. Jika Wang Hao bisa melakukan itu, maka masalah mereka akan terselesaikan. Wang Hao seketika berteriak dan menyebut itu tidak mungkin. Dirinya sudah meminta maaf, jadi jangan memaksakan keberuntungan Jiang Cheng. Sementara itu dalam pikiran Qi Yuan, meskipun dirinya biasanya juga pembenci Wang Hao, bukankah pendekatan Jiang Cheng agak kejam? Jiang Cheng mengatakan jika Wang Hao tidak peduli, Wang Hao bisa pergi begitu saja, tetapi hanya jika Wang Hao mampu menanggung konsekuensinya. Wang Hao bertanya mengapa Jiang Cheng menargetkan dirinya seperti ini. Jiang Cheng menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Jiang Cheng mengatakan hanya karena Wang Hao ditampar beberapa kali bukan berarti Wang Hao adalah korbannya. Jika ini terjadi pada orang biasa lainnya, Wang Hao mungkin sudah membunuh mereka sekarang. Ketika Wang Hao pertama kali mulai memukul, mengapa Wang Hao tidak mengakui bahwa Wang Hao menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi? Dalam pikiran Wang Chongming, Jiang Cheng benar, masyarakat pada dasarnya hierarkis. Jika ini terjadi pada orang biasa lainnya, mereka pasti akan dibunuh oleh Wang Hao. Dan keluarga mereka kemungkinan akan hidup dalam ancaman dan ketakutan terus-menerus selama sisa hidup mereka. Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya punya banyak uang dan waktu. Jika dirinya membiarkan seseorang seperti Wang Hao merajalela di masyarakat, lebih banyak orang tidak bersalah hanya akan diintimidasi dan dihina oleh Wang Hao. Lalu kini Wang Hao juga mendapat telepon dari ayahnya. Wang Hao yang mendengar perkataan ayahnya bertanya apa yang ayahnya katakan. Dirinya tidak percaya pada ayahnya. Wang Gang mengatakan bahwa kakek Jiang Cheng adalah pria yang dipenuhi medali. Dirinya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Dirinya sudah memberitahu Wang Hao sebelumnya bahwa semakin tinggi posisi Wang Hao, semakin hati-hati Wang Hao dengan kata-kata dan tindakannya. Setiap langkah yang Wang Hao ambil mewakili seluruh keluarga Wang. Wang Hao hampir 30 tahun, pikirkan baik-baik. Keluarga Wang telah bekerja sangat keras untuk sampai ke tempat mereka berada hari ini. Apakah Wang Hao akan menghancurkan semuanya di tangan Wang Hao? Wang Hao pun terdiam mendengar hal ini. Saat telepon dimatikan, terlihat Wang Hao cukup gemetar takut dengan hal ini. Wang Hao mengatakan jika menusuk dirinya dengan pisau ini, apakah mereka akan impas? Jiang Cheng harus menepati janjinya. Jiang Cheng mengatakan bahwa itu sudah jelas dirinya orang yang jujur. Hingga kini Wang Hao mengambil sebuah pisau dan menusuknya ke tangannya. Lilan yang melihat ini seketika panik dan segera memanggil ambulan. Wang Hao mengatakan bahwa sekarang mereka telah impas. Jiang Cheng pun mengiyakan hal ini dan Wang Hao boleh pergi. Hingga Wang Hao segera ditandu ke ambulan dan menuju rumah sakit. Lilan meminta Wang Hao untuk cepat dan bertahan. Wang Hao tidak boleh kehilangan tangannya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 sampai 3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.